Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada Jumat kali ini tanggal 26 Februari 2021 kita dapat berkumpul kembali di kegiatan rutin kita untuk semester genap di IDN Iwan maupun Ahwat karena memang di beberapa ini kita belum dapat jadwal khusus untuk masuk kelas sehingga di semester ini kita mengadakan menyediakan video dan kelas klasikal secara umum seperti itu dan temanya sama untuk satu semester ini setiap jenjang. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya. Sebentar saya betulkan dulu ya. Baik, alhamdulillah semoga apa yang nanti kita bicarakan berkah bermanfaat dunia akhirat. Amin. Untuk tema di pekan pertemuan kita yang keempat ini ya, selain yang pubertas kemarin itu tentang motivasi belajar tema. Jadi sama ya, baik di SMP, SMK maupun tahfiz temanya sama yaitu motivasi belajar. Kak Sinyo izin share screen ya untuk tentang motivasi belajar. Baik, tema di pekan keempat ini ya, pertemuan kita yang keempat tentang motivasi belajar. Itu sebetulnya sesuatu yang kita akan jalani sepanjang kita hidup ya sebagai muslim, karena memang teman-teman sering mendengar belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat, istilahnya seperti itu. Kak Sinyo juga mendoakan teman-teman tetap sehat selalu, kabarnya ya, tetap menjaga kesehatan. Insya Allah untuk Maret nanti kita akan bertahap masuk ya secara offline. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan izin untuk masuk secara offline, sehingga nanti perlu teman-teman ketahui di IDN Ahwat sudah ada guru BK ya baru, yaitu Ustadzah Rizka. Coba saya cek apakah beliau sudah hadir. Ustadzah Rizka, ya ternyata beliau sudah hadir ya. Jadi nanti walaupun untuk semester ini beliau belum aktif untuk mengajar ya, untuk pembimbingan dan nanti konseling, mungkin bantu konseling sedikit ya, tapi untuk sementara ini satu semester ini masih Kak Sinyo yang pegang, karena memang programnya sudah dibikin dan tinggal menjalankan. Nah nanti insya Allah di semester depan, di tahun ajaran baru, insya Allah beliau yang akan memegang di IDN Ahwat. Baik, bicara tentang motivasi belajar macam-macam ya sebetulnya nanti yang tekniknya ataupun cara memotivasinya, tapi Kak Sinyo memberikan poin-poinnya saja, poin-poinnya yang penting-penting seperti itu nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman sendiri, karena saya yakin teman-teman diberi kemampuan yang luar biasa.
Baik, tentang motivasi belajar itu semua dimulai dari niat. Nah, kalau niat ini tentunya dari dalam diri sendiri. Jadi beda ya kalau ada kan yang orang sesuatu itu mengerjakan karena dia dipaksa dari luar. Misalnya kamu harus menyapu-nyapu, kalau enggak nanti enggak akan saya kasih makan. Nah, itu sebetulnya dia mengerjakan menyapu-nyapu tadi karena dipaksa dari luar, sehingga dia mungkin dalam hatinya saya sebenarnya males. Itu beda ya. Jadi kalau dalam memotivasi belajar itu memang sebaiknya dia berasal dari niat di dalam dirinya sendiri, itu yang paling penting. Sehingga nanti teman-teman mau memakai teknik apapun itu bisa bisa lancar ya atau sukses dalam belajar. Jadi yang paling penting adalah niat dari dalam diri masing-masing teman-teman. Nah, niat ini berhubungan dengan keinginan atau mimpi ya, cita-cita, mimpi. Apa sih keinginan dari teman-teman ya? Ini macam-macam. Kemarin Kak Sinyo di apa ada salah satu tayangan di video di BK tentang ini ya, tentang motivation achievement, achievement motivation ya. Jadi bagaimana kita menggapai cita-cita. Nah, di sana ada itu judulnya ketika saat ku bangun ya. Jadi itu membicarakan bagaimana kita mempunyai tujuan yang tentunya tujuan akhir kita ada di surga. Nah, tetapi untuk mencapai surga itu kan kita perlu tangga gitu kan, tangga atau step-step untuk mencapai itu gitu. Nah, tentu itu membutuhkan membutuhkan tahapan-tahapan. Nah, salah satu tahapan terpendek kita, cita-cita kita ya tadi kemarin kita sudah membahas misalnya mau sekolah di mana, dan kita punya cita-cita terdekat apa, nah itu bisa. Tapi kan ujungnya tetap di surga. Nah, di surga itu kita bisa melalui berbagai macam tahap. Nah, tentang cita-cita ini tentunya tergantung dari masing-masing ya, masing-masing dari teman-teman, cita-citanya sekolah di IDN apa dan sebagainya, itu nanti akan sangat mempengaruhi motivasi belajarnya masing-masing. Ada yang mungkin karena Kak Sinyo, saya kasihan sama orang tua saya udah capek-capek kerja ya, sayang kalau saya nggak lulus, atau sayang kalau saya cuma dapat nilai rata-rata. Nah, itu bisa. Atau mungkin ada teman-teman yang bermimpi atau bercita-cita, Pak Sinyo saya ingin memberikan mahkota cahaya ke orang tua saya karena itu yang bisa saya mampu. Jadi lewat hafalan 30 juz itu nanti kita akan memberikan mahkota cahaya ke orang tua kita. Nah, saya kurang tahu nanti teman-teman cita-citanya seperti apa. Tentunya harapannya Kak Sinyo teman-teman bercita-cita yang baik ya, karena bisa jadi ada cita-cita yang buruk seperti itu. Nah, bagaimana kalau gambarannya dalam Islam supaya teman-teman tahu ya bahwa dalam Islam itu sebelum kita melakukan tindakan itu ada beberapa tahapan ya. Ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama adalah hadisun nafs, itu bisikan. Bisikan itu berarti dari luar ya. Dari luar. Nah, jadi ketika kita lahir itu kita diberi minta maaf ya untuk Kak siapa, Kak Syamika, nggak nyoret-nyoret ya, minta maaf Kak Sinyo keluarkan ya. Iya. Karena nanti teman-teman terganggu. Ya. Baik, minta maaf teman-teman karena ada gangguan. Jadi hadis sunnah ini bisikan. Jadi ketika kita lahir itu kita diberi pendamping atau khorin namanya. Khorin atau pendamping itu membisikkan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau jin itu anak buahnya iblis membisikkan keburukan, tapi nggak semua membisikkan keburukan ya. Ada jin yang sudah ditundukkan oleh Allah. Jadi ada yang seperti itu. Contohnya
jin yang di para nabi itu sudah ditundukkan oleh oleh Allah, sehingga dia juga membisikkan kebaikan. Nah, kalau kebaikan dari malaikat, jadi membisikkan kebaikan. Nah, hadisun nafs ini, ya, bisikan hati itu nggak ada hubungannya sama dosa dan pahala, tapi salah dan benar gitu. Jadi contohnya nih Kak Sinyo lagi butuh uang 2 juta, kemudian nongkrong di mall, tiba-tiba ada seorang ibu lewat, uangnya jatuh tuh. Nah, Kak Sinyo tiba-tiba ada bisikan, itu uangnya diambil saja. Nah, Kak Sinyo saat ini nggak ada nggak ada berpahala atau berdosa. Jadi karena itu bisikannya dari luar, seperti itu. Kemudian setelah kita masuk ke hadisun nafs, dia masuk ke alham, ya, keinginan. Nah, kalau keinginan ini sudah mulai dihitung berpahala atau berdosa. Walaupun nanti pahalanya atau berdosa itu berbeda dengan tindakan. Jadi itu sudah dari diri kita sendiri, bukan dari bisikan ya. Kalau bisikan ya kita nggak dikenai konsekuensi gitu, karena itu memang bujukan atau bisikan. Nah, kalau alham ini sudah mulai kita berkeinginan. Nah, niat tadi yang Kak Sinyo maksudkan, motivasi itu istilahnya betul-betul dia akan pokoknya wah itu uangnya saya ambil tadi kan. Itu sudah berniat, jadi lebih dari keinginan. Jadi di atasnya keinginan itu ada niat. Nah, di atasnya ini ada azimah itu tekad ya. Tekad itu lebih kuat lagi dan sampai ke tindakan. Nah, mestinya niat inilah yang kita perbaiki ya. Tadi tergantung dari teman-teman tadi yang mau dituju apa tuh. Nah, itu sangat akan berpengaruh di motivasi belajar. Jadi nanti ya misalkan mau yang ngisi di sini Kak Sinyo, yang mau ngisi Kak Dede atau siapapun, tapi kalau memang niatnya sudah dalam tanda kutip nggak kuat, ya itu akan sangat berpengaruh. Karena Kak Sinyo selalu percaya bahwa niat berbanding lurus dengan usaha. Apa yang kita kerjakan itulah gambaran niat kita. Nah, niat kita juga tergambar dari usaha kita, seperti itu ya. Ya. Nah, tentunya ini ya, mari kita luruskan niat kita, tentunya luruskan niat kita. Ini jadi jelek gini ya gambarnya, kasih jadi jelek itu gambarnya tadi. Nah, ya bersih lagi. Jadi luruskan niat kita ya, bahwa kita tadi tentunya niat kita nggak sekedar keduniaan, tapi juga berhubungan dengan tujuan utama kita hidup tadi, bahwa kita menuju ke surganya Allah, tempat kampung halaman kita sesungguhnya. Karena Nabi Adam dulu di surga, kemudian dikeluarkan. Nah, otomatis kan sebetulnya kita dulu kampung halamannya adalah surga, itu bukan neraka. Nah, yang kedua apa tipsnya? Tips yang kedua supaya kita semangat belajar itu diingat-ingatkan terus. Itulah kenapa adzan itu salah satu pengingat ya, karena kita memang banyak menggunakan memori pendek. Ya, memorinya pendek itu sering selalu diingatkan. Ya, diingatkan. Nah, mengingatkannya ini macam-macam ya. Misalnya kalau zamannya Kak Sinyo itu dipasangin di tembok atau di tempat belajar gitu, misalkan hari ini aku harus lulus bahasa Inggris nilainya 100. Nah, itu salah satu cara untuk mengingat apa yang kita lakukan. Atau misalkan kalau teman-teman suatu saat jadi mahasiswi ya, kemudian ngekos sendiri ya, nggak di boarding seperti ini, itu bisa ya di kamarnya ketika kita mau tidur itu ada tulisan yang gede, misalkan aku ingin menjadi apa. Nah, itu salah satu bentuk pengingat kita. Untuk mengingatkan niat kita tadi, cita-cita kita tadi, seperti itu. Kemudian tips yang ketiga itu dibuatkan jadwal untuk mencapai target yang ingin kita bikin. Jadi kita harus membuat jadwal ya, kalau tidak nanti susah. Ini Kak Sinyo juga membuat jadwal, misalkan mengisi tanggal berapa
mengerjakan ini tanggal berapa, atau misalkan diminta oleh Pak Direktur untuk membuat buku panduan modul, kasihnya tulis di jadwal supaya apa? Supaya kita sebagai pengingat dan juga itu menjadi salah satu penguat motivasi kita belajar tadi. Nah, itu harus dibuat jadwal, kalau enggak nanti kita keteteran ya. Tahu keteteran ya, maksudnya itu kita kewalahan gitu, susah untuk mencapainya. Jadi kita memang harus sebaiknya lewat tulisan ya. Bisa nanti ditaruh di desktop laptop kita dan sebagainya, yang macam-macam desktopnya seperti itu. Bentuknya mau seperti apa dan sebagainya. Nah ini contoh misalnya kita mau membuat bentuknya, polanya seperti apa. Jadi mulai dari start, think, analyze, plan, try, do again, keep on doing, itu keep on doing itu bisa dibikin plan-nya gitu. Lewat jadwal tadi, apa yang harus dikerjakan. Nah itu memang kemarin ya, kalau kita ketika kita problem solving hampir sama ya, itu membuat checklist, kemudian diurutkan. Nah kalau ini lebih ke tadi ke apa, ke untuk pencapaian jadwal yang akan kita capai. Nah, tips yang selanjutnya jangan lupa aksi ya. Jadi nggak bisa kita cuma tiba-tiba membuat jadwal doang gitu, nggak ada. Ya memang harus bergerak itulah. Kita harus action, harus mengerjakannya. Nah, teman-teman sering mendengar kan quote ya, atau semacam ucapan-ucapan bijak gitu dari berbagai orang. Salah satunya adalah kalau kita ingin mengejar cita-cita kita, mimpi kita, ya jangan tidur, tapi kita bangun dan mengejarnya seperti itu. Jadi salah satunya adalah ya kita jangan, aduh aku sudah bikin jadwal nih, ketemu sama Kasinyo misalkan. Tapi setelah lihat jadwalnya, aduh hujan, males, sudah. Itu namanya menghindari aksi ya. Padahal itu salah satu yang paling penting. Jadi kita mulai bergerak. Nah, tips selanjutnya setelah kita bergerak ya, setelah kita istilahnya kalau bahasa ininya itu mengangkat pantat kita untuk tidak duduk melulu, tapi kita bergerak untuk melakukan apa yang sudah kita planning tadi. Nah, yang selanjutnya adalah belajar. Maksudnya ya kita mengerjakan, menambah ilmu pengetahuan kita untuk terus yang kita lakukan tadi. Karena memang apapun diperlukan dalam belajar ya, termasuk bahkan kejahatan ya. Orang mau minta maaf, maling itu pun juga dia berpikir gitu, dan berpikir pun juga berdasarkan pengalaman belajar. Nah, jadi memang apapun di dunia ini kita perlu banyak belajar. Nah, kita akan semakin bermanfaat untuk orang lain tentunya dengan banyak belajar kan. Hasilnya misalkan lumayan tahu tentang IT, bisa menulis, kemudian lumayan tahu tentang psikologi, macam-macam, sehingga nanti ketika ditanya orang kita nyambung ya, masalah game juga nyambung, sehingga kita akan lebih bermanfaat bagi orang lain, termasuk untuk tentunya itu nanti akan menyangkut diri kita sendiri. Nah, belajar ini tentunya sangat berpengaruh ya, motivasi belajar tadi itu akan berpengaruh di belajarnya kita itu dengan teknik-teknik tertentu. Nah, teman-teman banyak yang kadang tidak tahu ya bahwa oh ternyata saya ini tipenya seperti ini, banyak yang belum tahu. Karena memang selama ini tidak dididik atau diarahkan seperti apa sih model belajarnya teman-teman seperti itu. Karena model ini sangat berpengaruh ya di tadi motivasi kita untuk belajar itu sangat berpengaruh. Nah, makanya teman-teman perlu mengenali model-model belajar. Yang pertama tentang dari diri sendiri, yaitu individu. Dari individu ini macam-macam ya, proses belajar itu ya bermacam-macam ya. Ada yang tipenya itu visual learner. Jadi dia itu kalau nggak melihat susah gitu. Dia kalau mau belajar ya harus lihat dulu. Kemudian ada yang tipe kinestetik. Jadi dia itu bisa belajar kalau mengerjakan. Ini anak TKJ ya mungkin ya. Dia kalau
melihat apa RJ45 atau apa, dia harus dikerjakan gitu, prepping dan sebagainya. Kemudian ada yang tipe auditory, jadi dia tuh mudah belajar kalau lewat pendengaran. Kemudian ada yang apa semacam apa lewat stressing ya, stress. Jadi semacam shock terapi itu bisa. Jadi contohnya misalnya, oh kalau ini ya, kalau nggak belajar ntar laptopnya mama bakar nih, seperti itu. Atau mama itu sebetulnya model belajarnya itu stressing. Jadi dia kalau nggak ditekan tuh nggak mau belajar gitu. Kemudian ada yang easy learner, jadi dia itu bisa belajar kalau dia dalam keadaan lagi enjoy, lagi yang enak-enak kayak gitu, bisa, dia akan mudah. Tapi kalau stres malah dia nggak bisa. Kemudian ada yang model scribble ya. Scribble itu dia belajarnya itu lewat menuliskan. Nah ini banyak ya yang seperti ini. Jadi dia ketika gurunya menjelaskan, dia sambil menulis. Nah sampai di rumah dirapikan lagi, nah dia akan belajar lewat apa yang ditulis tadi. Itu model scribble. Wartawan juga banyak ya di sini. Kemudian ada yang tipe belajar trust. Jadi dia bisa belajar kalau lewat orang yang mempunyai kayak semacam wow gitu. Misalkan, wah kalau aku ikut kelasnya Kak Sinyo tuh wow, mudah menangkap. Nah itu bisa. Kemudian ada yang tipe belajar teaching, jadi lewat teach ya, lewat apa diajar, seperti itu ada. Kemudian ada yang mengcopy ya. Jadi dia ya, ini contoh ya. Jadi dia tipe belajarnya itu ya seperti kemarin ATM itu bisa seperti itu. Nah kemudian ada yang kedua, yaitu berdasarkan situasi dan kondisi. Kalau tadi kan individu, nah sekarang situasi dan kondisi. Nah apa situasi dan kondisi itu? Teman-teman sangat dipengaruhi oleh ini ya, apa, sikon dan situasi dan kondisi. Jadi ada anak yang tipe belajarnya itu kalau belajar bareng-bareng rame-rame dia akan mudah. Nah sama dengan teman-teman ya, seperti itu. Kemudian ada yang dia itu mudah belajar kalau fasilitasnya lengkap. Itu jadi kasihnya saya butuh ini ada gitu, dia mudah. Nah, tapi ada yang dia tipe kalau walaupun nggak ada fasilitas dia masih bisa belajar. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang dia itu nggak boleh diganggu. Jadi kalau belajar ya nggak boleh diganggu, seperti itu. Jadi tipe yang dia tuh butuh ketenangan, itu ada yang model seperti itu. Nah, ada yang terakhir, ini hampir sama dengan stressing ya, tapi ini yang membuat adalah lingkungan dia. Jadi misalkan deadline ya, tanggal sekian sudah harus selesai. Nah kalau nggak selesai dia nggak gajian. Nah, itu dia model yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dalam bentuk deadline atau stressing, seperti itu. Nah itu tadi model-model belajar yang bisa teman-teman ketahui. Nah kalau teman-teman belum tahu yang mana nih yang cocok, nah itu memang harus bisa dicoba semuanya. Nah nanti kira-kira mana yang cocok. Nah kebanyakan ya kalau orang Indonesia itu yang model kebut semalam ya, deadline gitu, kalau nggak dikerjakan, kalau nggak di deadline nggak dikerjakan. Nah hati-hati dengan gangguannya. Jadi banyak ketika kita belajar itu ada gangguan-gangguan yang walaupun itu kecil tapi akan sangat mengganggu dan nanti bakal merusak tujuan kita belajar. Ya. Contohnya misalkan kita belajar terus di situ ada laptop, ada tablet. Ya memang awalnya untuk kita belajar. Nah, tapi kemudian ini apa? Jadi terganggu karena misalkan ada drama Korea nih, nggak apa-apa, saya cuma mencoba satu tayangan saja, satu seri. Nah begitu tayangan seri berhenti, nambah lagi yang kedua, nambah lagi yang ketiga, terus gitu ya, akhirnya ngantuk, belajarnya jadi ketinggalan. Jadi hati-hati dengan gangguan seperti ini. Jadi sebaiknya kalau belajar
ambil yang memang sangat diperlukan untuk belajar itu. Kalau perlu, misalkan nggak perlu koneksi internet, internetnya dimatikan, karena itu nanti akan sangat mengganggu. Seperti itu. Nah, tips selanjutnya adalah istirahat ya. Jadi kita perlu jeda ya, nggak bisa kita terus-menerus belajar. Nanti kita akan mengalami semacam bosan gitu. Nah, bosan itu memang kita perlu semacam time for break. Jadi ada kalau kita pas ikut aja ada coffee break, ada tea break gitu ya. Itu memang untuk meluruskan otot-otot kita, mengambil napas sebentar, melihat yang hijau-hijau karena memang capek itu. Terus ke mesin itu perlu istirahat. Jadi manusia juga seperti itu, mata perlu, aduh, lihat cahaya terus sakit. Nah, itu perlu yang berwarna hijau dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah penghargaan ya. Maksudnya penghargaan apa? Ya kita memberi penghargaan pada kita sendiri gitu atas pencapaian-pencapaian kita. Jadi kita berhak mendapatkan apa yang kita capai tadi untuk kita sendiri. Misalnya, sudah selesai, alhamdulillah ya Allah, gitu bisa main game misalkan atau beli coklat atau pokoknya sesuatu yang membuat kita merasa asik atau nyaman setelah mengerjakan tugas tadi atau cita-cita atau target yang kita ambil sudah tercapai. Nah, kita bisa menghargai diri kita sendiri. Bagus lagi kalau ini ya ada pengakuan dari yang luar ya, tapi itu bukan menjadi salah satu yang tujuan kita. Tapi kita ini maksudnya di sini adalah kita menghargai diri kita sendiri. Ya, dengan bilang alhamdulillah ini selesai, aku tidak nyenyak gitu. Itu salah satu penghargaan pada diri sendiri. Baik, itu saja untuk ininya. Nah, perlu teman-teman ketahui ya nanti mulai di pekan ini Kak Sinyok tidak akan menerima teman-teman yang masuk setelah acara selesai, acara dimulai. Jadi kalau sudah 13:10 teman-teman masuk, nggak akan Kak Sinyok terima ya, seperti itu. Baik, ini ada dari Kak Rizka, Ustazah Rizka. Bagi yang hadir silahkan diisi presensinya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya tentang tema pertemuan kita kali ini, atau kalau mau tema-tema sebelumnya juga boleh, atau mau curhat juga boleh. Bisa lewat langsung, bertanya langsung, nanti Kak Sinyo buka, atau lewat raise hand dulu ya. Atau lewat seperti biasa, lewat direct message ke Kak Sinyo. Sebentar saya tanya di Iwan dulu, apakah di Iwan ada pertanyaan. Sebentar. Iya, sambil menunggu, silakan teman-teman isi presensi dulu. Kak Sinyo bacakan dari titik-titik. Ya, nggak mau disebutkan namanya. Kak, bagaimana cara tahu kita tipe apa ya? Tadi Kak Sinyo sudah sampaikan untuk mengetahui cara tipe kita belajarnya seperti apa itu lewat tadi ya, lewat berbagai kita mencoba. Misalnya, coba aku kalau mencoba lewat video, misalkan video saja atau visual saja, atau lewat suara saja. Kemudian dicoba juga lewat dengan tema yang sama, misalkan tema yang sama atau tema yang hampir sama, terus kemudian kita coba, kita evaluasi. Kira-kira kita tipe yang mana? Apakah membutuhkan tipe yang stressing, yang kita harus ditekan dulu, atau yang mana? Itu kakak memang harus banyak mencoba. Nah, nanti akan kelihatan dari pola-pola tadi ya, berbagai pola, kira-kira frekuensi kita yang terbanyak yang mana. Gitu. Seperti itu. Nah, kalau ternyata tadi Kak Sinyo bilang kalau model-model di Indonesia ini kebanyakan tipe ini ya, tipe yang banyak ini ya, stressing. Jadi
besok ujian gitu baru belajar gitu. Atau ini kumpulkan tugas kalau nggak selesai gitu baru kumpulkan. Nah, seperti itu ya. Nah, monggo dicoba. Kemudian Kak dulu pernah tes ya, awalnya tes pas kelas 5 itu masuk visual, tapi pas kelas 6 masuk kinestetik. Itu memang bisa berubah ya bisa ya, karena itu kan sebetulnya habit ya, habit. Jadi ada yang bisa berubah, ada yang memang kalau dia memang berkebutuhan khusus ya. Jadi secara biologis ada anak yang dia memang mempunyai semacam apa dalam tanda kutip saya nggak kasihnya nggak bilang kelainan ya berkebutuhan khusus dia hanya misalkan pendengarannya berkurang nah, nggak mungkin dia lewat auditori itu nggak mungkin sehingga dia terbiasa lewat visual misalkan tapi ada banyak orang yang buta ya yang awalnya normal kemudian buta nah karena dia buta akhirnya dia membiasakan diri belajar lewat auditori nah akhirnya dia sangat peka sekali di situ. Nah, seperti itu, Kak. Jadi sebetulnya tipe belajar ini bisa berganti-ganti ya, walaupun tentunya kalau sudah dewasa itu nanti biasanya cenderung susah untuk berubah kalau sudah dewasa. Tapi kalau masih di usia ya SD, TK, SD gitu dia masih mudah berubah-ubah apalagi menjelang nanti SMP, SMA yang dimana mungkin motivasi belajar teman-teman berubah juga. Nah, itu juga sangat berpengaruh di tipe belajar teman-teman. Baik, ini ada pertanyaan dari kelompok Iwan. Kak, bagaimana memunculkan semangat untuk mengerjakan tugas? Ya, ya tadi ya, tergantung ke niat ya, karena kembali ke niat. Misalnya eh, teman-teman masuk ke IDN dipaksa, ya, dipaksa oleh orang tua. Akhirnya kan mengerjakan tugas dari para ustadzah malas kan. Kak Sinyo saya malas mengerjakan tugas karena saya masuk di IDN ini dipaksa seperti itu. Nah itu bisa diakali dengan tadi kita bisa memilih satu membetulkan niat kita ya maksudnya oh ya Allah ya saya memang terpaksa masuk ke sini tapi kasihan orang tua bayarnya udah mahal ya masuk aja udah sekian puluh juta per bulan sekian juta kalau sampai gagal saya ya minimal aku bisa passing apa bisa lulus lulus KKM lah sesuai dengan KKM di IDL misalkan 7 ya 7 gitu. Ini seperti itu Kak. Bisa juga nanti pakai tipe yang tadi menyesuaikan dengan tipe yang kita miliki itu juga membantu ya. Seperti itu untuk yang dari Ikhwan. Baik. Ini ada pertanyaan lagi. Kak mau nanya tapi jangan disebutkan diriku. Ya disebutkan diri. Kak, gimana caranya biar kita nggak mudah menyerah dan nggak insecure gitu. Tapi bukan masalah insecure kecantikan ya. Melainkan ilmu biar kita nggak mudah lari dari masalah juga. Ya, ya itu tadi kemarin kita sudah bicara problem solving ya. Ini masih masuk di problem solving ya. Bahwa kalau teman-teman menganggap apa yang dihadapkan kita, masa seperti ini. Kita mau jalan kemudian tiba-tiba ada batu jatuh. Maka kita cuma ada diberi dua kemungkinan. Satu, menganggap batu tadi adalah tantangan sehingga oh ya ini menantang bagi aku. Maka kita akan berusaha untuk memecahkannya. Di sudut pandangnya kita berubah. Itu sama dengan kita main game nggak? Kalau kakak main game kan level 1 kita akan menemukan tantangan lagi ya. Seperti itu terus kan. Tapi kalau kita menganggap itu masalah, ya dimanapun kita berada, kita akan ketemu dengan masalah. Sehingga kita bete, males gitu ya. Karena ya kemana-mana ketemu dengan masalah seperti itu. Jadi memang repot ya. Kalau kita menganggap itu batu tadi sebagai sebuah masalah, akhirnya kita akan menghindar ada batu saya malas udah saya tak pulang aja nanti juga kita akan menemukan masalah yang lainnya seperti itu jadi salah satu caranya agar kita semangat untuk tidak menyerah ya itu salah satunya adalah mengubah sudut pandang tadi kan bahwa kalau aku bisa memecahkan ini halangan ini maka ilmuku akan meningkat itu berarti menganggap itu sebagai tantangan tapi kalau masalah aduh males di IDN itu
ustadzahnya galak-galak ya, jahat-jahat gitu. Terus kakak pindah ke sekolah yang lain, ya sama aja. Di sana juga akan ada yang seperti itu. Ya. Tapi kalau ditaklukkan, misalkan, wih, siapa misalkan ustadzah A gitu, kalau marah ya Allah gitu. Nah kita memahami, memang kalau perempuan tuh kalau datang pulang tuh suka marah-marah. Nah, coba mungkin ustadzah ini ada ini untuk ustadzah, silakan supaya dia nggak marah, ditawari minuman atau apa gitu. Seperti itu. Itu namanya tantangannya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya langsung? Yang direct mau ini nanti saya unmute. Ya, belum ada. Saya kembali ke Iwan. Apakah di Iwan ada? Ya, tidak ada lagi. Baik, jika tidak ada, Kak Sinyo cukupkan ya, karena ini masih ada ya. Ternyata masih ada, guys. Minta maaf ya. Kak, kalau aku belajar ngerjain tugas seringnya males. Tapi aku mau ngerjain tugas itu akhirnya nggak ngerjain juga. Jadinya gimana Kak solusinya? Ya tadi, kenapa males? Karena kakak belum mengetahui niat kakak mengerjakan tugas itu untuk apa gitu. Seperti itu. Jadi ya akhirnya males. Kenapa sih saya harus mengerjain ini gitu? Ya karena harus diketahui dulu kakak mengerjakannya itu untuk apa. Nah kalau model kakak nggak punya niat ya, itu paling nanti masuk ke tipe belajar yang itu ya, yang stres ya. Ayo ini akan dipanggil sama Kak Sinyo nanti ya, itu waduh malu aku ketemu Kak Sinyo, malu ya sudah dikerjakan. Nah seperti itu. Jadi kakak harus menyelidiki dulu kenapa kakak mengerjakan tugas itu, tujuannya kan untuk apa. Nah itu penting gitu. Nah, nanti kalau enggak ya akhirnya lemes ya, karena tadi kemarin ketika kita bicara saatku bangun kan seperti itu, kita bangun tergantung dari tujuan hidup kita. Kalau kakak nggak punya tujuan hidup ya sudah, bangun tidur males, lihat HP dulu, dengar adzan ya didiamkan, nah seperti itu. Kemudian Kak, bagaimana kalau misalnya kita ya belajar sesuai mood? Kak, jadi gimana gitu kalau tahu. Nah, tadi kan itu berarti kakak termasuk yang tadi ya, yang di umum yang di sikon itu termasuk di tempat hal tertentu, atau kalau yang di kultur itu tadi yang tipe easy. Jadi yang ketika merasa mood, enjoy. Nah, itu memang ya, maka kakak eh, mencari hal-hal yang membuat kakak moodnya oke gitu. Nah itu dicari sebabnya apa. Aku itu ya moodku belajar itu muncul kalau aku misalnya setelah minum susu atau setelah istirahat. Nah itu dikerjakan. Jadi kakak istirahat dulu atau minum susu dulu, istirahat, bangun tidur, belajar. Nah seperti itu. Jadi moodnya tadi itu apa, dicari penyebabnya. Kan nggak mooding seseorang itu macam-macam ya. Ada yang karena misalnya ditemani, misalkan temennya, aduh dia kalau ya Allah dia ganteng banget, ya Allah coba aku pengen punya suami seperti itu, aku harus semangat belajar. Nah bisa seperti itu. Atau modenya kalau misalkan sambil mendengarkan curah hujan, nah itu agak repot ya. Kalau belajarnya pas mendengarkan curah hujan, kalau musim kemarau agak bingung ya. Akhirnya kakak harus membuat hujan buatan ya. Seperti itu. Ada ya, Kasnya pernah nginep di sebuah hotel yang dia itu kita kayak semacam mendengar curah hujan gitu. Yang kita betah gitu, pengen tidur berlama-lama. Seperti itu. Nah, seperti harus dicari dulu ya moodnya. Oke, itu nggak perlu disebutkan namanya semuanya. Ini dari yang Ikhwan. Tadi ada nggak ya Ikhwan? Lagi ya, tidak ada. Iya, belum ada yang Ikhwan, belum ada lagi. Baik, sudah semua pertanyaannya. Kak Sinyo ucapkan terima kasih atas kesempatan teman-teman mau bergabung di
acara rutin kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa mulai pekan ini bagi teman-teman yang terlambat kasih waktu 10 menit ya, 10 menit. Jadi setelah masuk jam 14 jam 1 lebih 10 kita mulai. Nah, kalau lebih dari 10 minta maaf teman-teman tidak diizinkan untuk masuk. Jadi ya udah nunggu. Nanti kita bisa melihat videonya seperti itu. Semoga dibacakan berlimpah. Kalau ada benarnya semua dari Allah, jika Kak Sinyo salah, astagfirullah. Mohon maaf juga pada teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih stop ya. Stop.